Hukum dan khasiat minum kopi. Sebelum kopi benar-benar menjadi populer sebagai minuman yang dikonsumsi oleh semua orang di dunia, ada kesimpangsiuran pendapat berbagai ulama. Sebab pada mulanya kopi ditengarai berdampak seperti yang terdapat pada khamar. Salah satu ulama yang mengharamkan kopi adalah Al-Hakim Al-Kazruni dan Khatibul Madinah Syamsuddin Al-Qutani. Adapun alasan diharamnya kopi pada saat itu ialah karena mengakibatkan naiknya tensi, yakni tekanan darah meningkat, berdampak buruk bagi yang meminumnya. Ada yang mengatakan bahwa kopi itu seperti khamar, berdampak merusak akal dan kesehatan. Maka tak heran pada saat itu, sekitar abad ke-15 miladi, di Mekah diharamkan memperjualbelikan kopi. Bagi siapapun yang melanggarnya tanpa alasan yang dapat diterima, akan ditakzir dengan dipukul dan dididik dengan membayar denda serta membakar kopi-kopi yang diperjualbelikan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelamatkannya di dunia dari kerusakan pun juga di akhirat. Sebab ada yang berpendapat bahwa orang yang minum kopi kelak akan dikumpulkan di hari kiamat dengan wajah hitam seperti hitam panci yang dibuatnya menyentuh air. Adapun alasan yang menghalalkan melihat bahwa kopi adalah minuman yang suci, yang diberkati dan menumbuhkan rasa semangat dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syihab bin Hajar dalam I'ab menyebutkan telah terjadi baru-baru ini, kurun Masehi ke-10, minuman yang terbuat dari biji-bijian yang dikupas dan diberi nama qahwah. Perbedaan pendapat yang serius tentang halal haramnya mengkonsumsi kopi, hingga pada kesimpulan akhir dari perdebatan itu, setelah melihat dan merasakan reaksi setelah meminum kopi, kopi dihalalkan selama tidak disertai dengan hal-hal yang baru yang diharamkan, seperti menyajikan kopi dalam kegiatan bermaksiat kepada Allah. Al-Allamah Al-Khalili menyebutkan dalam fatwahnya, adapun kopi, ringkas kata, merupakan bagian dari yang diperbolehkan dikonsumsi, seperti bahan-bahan konsumtif lainnya, susu, madu, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak meminumnya. Surah Al-An'am barusan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran keharamannya itu halal, seperti yang terdapat pada kopi yang pada mulanya sebelum para ulama mengetahui secara seksama kopi dikatakan sejenis dengan khamr, oleh sebab itu diharamkan, hingga kemudian semuanya jelas bahwa kopi bukan sejenis khamr dan hukumnya halal. Khasiat minum kopi. Sebagian telah disebutkan di depan menjadi alasan bagi ulama yang menghalalkan. Al-Alim Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damashqi menambahkan dalam risalahnya, apabila kopi disajikan dengan baik dan diberi pemanis secukupnya, akan menjadi minuman yang makbul, memuaskan sekali, tentu enak rasanya. Apabila dikonsumsi dalam keadaan hangat, akan terasa kenyamanannya dalam tubuh dan sedap aromanya. Adapun khasiat secara khusus meminum kopi adalah 1. Membantu pencernaan. Menurut para ilmuwan, senyawa kimia dalam kopi dapat merangsang distal usus. Senyawa kimia dalam kopi merangsang kontraksi otot di usus besar yang mirip dengan kontraksi perut yang Anda alami setelah makan, untuk membantu mendorong limbah keluar dari tubuh Anda dengan lebih cepat. 2. Menyegarkan perut. Berdasarkan manfaat yang pertama, kandungan kafein pada kopi dapat membantu stabilitas perut
yaitu dapat membantu melancarkan buang air besar. Proses pembuangan yang baik dapat menyegarkan perut dan membantu usus tetap sehat. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Menurut para ahli yang melibatkan beberapa kampus ternama dunia seperti Harvard University, University of Sao Paulo, dan beberapa kampus lainnya adalah minum kopi bermanfaat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan yang ada dalam kopi membantu peredaran darah menjadi normal sebagaimana seharusnya. Yang keempat, memanifestasi ketajaman berpikir. Menurut Dr. Yuda Turana, SPS, dokter spesialis saraf, mengungkapkan bahwa kopi bisa menjadi stimulan otak. Kopi terbukti dapat meningkatkan energi metabolisme otak dan meningkatkan neurotransmitter otak yang secara kolektif akan meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Yang kelima, membantu memperbaiki pernafasan. Secangkir kopi tidak hanya memberikan sejuta energi, tapi juga bisa meringankan gejala asma. Kandungan kafein dalam kopi dapat bertindak sebagai bronkodilator. Bronkodilator ini bisa membuka saluran udara kecil pada penderita asma dan mengurangi kelelahan otot pernafasan. Tinjauan beberapa studi menyimpulkan bahwa kafein dapat meningkatkan fungsi paru-paru hingga 4 jam jika dikonsumsi dengan sedang. Yang keenam, memproses dan menggerakkan terbukanya perasaan. Menurut penelitian yang dilakukan di Amerika University menunjukkan bahwa mengkonsumsi kopi ternyata bermanfaat terhadap rangsangan bahagia serta percaya diri. Mengkonsumsi kopi mampu meningkatkan produksi hormon serotonin dan dopamine yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan. Yang ketujuh, memberi semangat. Kandungan kafein di dalam kopi adalah stimulus yang bisa membantu tubuh terasa lebih segar dan lebih berenergi. Bahkan kafein adalah bahan psikoaktif yang paling banyak digunakan di dunia. 8. Menambah antioksidan dalam tubuh. Di dalam kopi terdapat zat antioksidan seperti yang terdapat di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran. Antioksidan ini merupakan salah satu zat yang paling penting bagi tubuh. Pasalnya, antioksidan sangat bermanfaat untuk menangkal racun-racun yang ada di dalam tubuh akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, dan terpapar polusi saat di jalan. Beberapa khasiat yang lain disebutkan di atas berdasarkan sains, temuan penelitian para ahli, dan secara singkat telah disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Qasimi. Adapun manfaat lainnya yang tidak disebutkan oleh saintis adalah yang terdapat dalam hadis bahwa Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara." Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Aku akan memberimu 3 hadis. 1. Selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula para malaikat beristighfar memintakan ampun untukmu. 2. Barang siapa yang menyimpang tasbih untuk dibuat berzikir, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang banyak berzikir, dan baik ia menggunakan tasbihnya atau tidak. 3. Barang siapa yang duduk bersama waliullah yang hidup atau sudah wafat, maka pahalanya sama saja dengan ia menyembah Allah di seluruh penjuru bumi." Dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berkata,
Sesungguhnya tempat yang ditinggalkan sepi akan dihuni jin, dan tempat yang ditempati minum kopi tidak akan ditempati jin, bahkan jin tidak bisa mendekatinya. Untuk itu, mari senantiasa kita rayakan kebahagiaan kita, kesehatan kita dengan ngopi demi hidup yang sehat, tentunya dengan pola yang tidak berlebihan, sebab yang berlebihan bisa mengubah manfaat menjadi mudarat.